Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Cerita Kesehatan bersama Jurnal Bila. Banyak banget yang nanya nih, mereka DM atau inbox sama saya, apakah benar kalau menstruasi kita nggak teratur itu dapat menyebabkan kemandulan atau infertilitas? Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, selamat datang bagi teman-teman yang baru bergabung di Jurnal Bila. Dan jangan lupa dukung terus channel ini supaya lebih berkembang lagi dengan cara kalian bisa subscribe, like, atau komen. Dan bisa juga kalian share video ini supaya lebih bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan bagi teman-teman yang sedang membutuhkan jawaban mengenai kesehatan. Terus video ini jangan sampai kalian skip ya, karena video ini akan menjawab dan mengupas pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kalian. Jadi tonton terus sampai selesai. Apakah mens yang tidak teratur bisa menyebabkan kemandulan atau infertilitas? Apakah bisa menyebabkan tidak memiliki keturunan atau susah dapat anak? Sangat pertanyaan seperti itu dari teman-teman saya. Jadi kita akan mengupas secara perlahan. Di sini kita akan menyamakan persepsi terlebih dahulu bahwa normalnya setiap wanita itu mendapatkan menstruasi setiap bulan. Jadi setiap bulan itu wanita pasti menghasilkan sel telur. Dari sel telur yang tidak dibuahi, maka terjadilah menstruasi. Normal siklus menstruasi wanita itu antara 21 sampai 35 hari. Jadi kalau masih dalam siklus ini, siklus batas 21 sampai 35 ya, termasuk dalam siklus haid yang normal. Asalkan siklus itu setiap bulan terjadi, mensnya itu setiap bulan, nggak ada batas-batasan terlambat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Lalu pertanyaan di sini yang paling banyak, gimana kalau siklusnya itu nggak lancar? Maksud siklusnya nggak lancar itu setiap bulan nggak dapet mensnya sekitaran 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, bahkan ada yang setahun dapat menstruasi cuma 2 sampai 3 kali. Nah, pertanyaan besar di sini karena banyak banget yang nanya, kok kita udah lama nikah, udah bertahun-tahun nikah tapi nggak dapet anak, nggak dapet momongan. Apa karena siklus haidnya nggak lancar? Nah, ini bisa menjadi suatu kutipan besar atau tanda tanya besar bagi kalian yang sedang menanti datangnya buah hati. Yang pertama harus kalian lakuin ketika menstruasi ini nggak teratur, harus segera pergi konsultasi ke dokter. Nah, ini merupakan warning ya. Warning maksudnya bukan yang kalian harus segera was-was nih, apa ini gejala yang besar, gejala yang kompleks. Nah, tapi ini apalagi bagi para remaja, yang belum menikah atau yang belum mempunyai anak. Kalau kalian mengalami menstruasi yang tidak teratur, harus segera pergi konsultasi ke dokter agar tidak bersinambungan, tidak terjadi di hari-hari berikutnya, karena ini bisa mempengaruhi suatu saat nanti ketika kalian sudah menikah lama bisa mendapatkan anak. Nah, di sini kita akan bahas bersama-sama kenapa bisa terjadi hal itu. Nah, apakah yang menyebabkan menstruasi tidak teratur? Yang pertama, kebanyakan itu adalah karena ketidakseimbangan hormon. Kedua, apakah ada penyakit endometriosis atau penyakit PCOS? Nah, untuk mengetahui ini lebih jelas, sebaiknya pergi ke dokter untuk tahu apakah ada penyakit-penyakit ini dalam tubuh kalian ya. Lalu pertanyaannya, apakah siklus haid yang tidak teratur itu dapat menyebabkan susah hamil? Nah, di sini perlu kita ketahui, menstruasi itu terjadi akibat sel telur yang tidak dibuahi. Nah, jadi misalnya nih, normalnya wanita dalam 1 tahun itu 12 kali terjadi pembuahan. Kalau misalnya nggak ada pembuahan, ketika sperma datang, sperma masuk ya, itu mau dibuahi dengan apa? Karena jabang bayi terjadi akibat pertemuan sel telur dan sperma. Kalau sel telurnya itu nggak ada, nggak dihasilin, berarti
nggak bisa dibawahi dong, otomatis tidak akan terjadi kehamilan. Jadi kayak yang tadi saya udah bilang, kalau dalam 1 tahun wanita itu menghasilkan 12 kali sel telur. Nah, ini kalau misalnya setiap bulannya itu mens ya, berarti sel telurnya itu juga ada setiap bulan. Beda dengan ibu-ibu hamil, karena ibu hamil tidak mens dan tidak menghasilkan sel telur. Tapi kalau bagi yang menstruasinya itu nggak teratur, kayak 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, atau bahkan setahun cuma bisa cuma menstruasi sebanyak 4 atau 3 kali. Nah, ini juga kemungkinan untuk menghasilkan sel telurnya itu kecil, dan kemungkinan untuk hamilnya itu juga kecil. Nah, kalau yang mereka menghasilkan sel telur selama 12 bulannya itu teratur, berarti kesempatan untuk hamilnya itu 100%. Kalau dalam 1 tahun sel telurnya cuma ada 5 kali, berarti cuma 50%. Begitupun seterusnya. Kalau semakin sedikit siklus haid, maksudnya bukan sedikit siklus haid ya, maksudnya kalau semakin tidak sering kalian mendapatkan haid, berarti kan sel telurnya juga itu susah atau jarang bisa terjadi pembuahan. Lalu, apakah dengan siklus haid saya yang seperti ini, apakah masih bisa mendapatkan keturunan atau masih bisa hamil? Nah, yang pertama tadi saya saranin harus segera pergi konsultasi ke dokter. Apalagi terutama nih ya, bagi wanita-wanita yang masih remaja yang belum nikah, itu kalau kalian tahu siklus haidnya tidak teratur, maka cepet deh pergi konsultasi ke dokter untuk mendapatkan terapi dan untuk mendeteksi apakah ada penyakit-penyakit kelainan lainnya. Lalu kalau yang ada yang males deh nanti aja baru ke dokter, coba-coba dulu. Nah, kalian bisa nih coba cara ini. Yang pertama, kalian bisa coba menentukan masa ovulasi. Kalau pakai sistem kalender itu nggak optimal ya, karena kan memang nggak tahu siklus haid itu kapan, siklus haidnya nggak beraturan. Tapi kalian bisa lihat nih ciri-ciri atau tanda-tanda ketika kalian mengalami masa subur atau ovulasi. Tanda-tandanya udah pernah saya jelasin di video yang sebelumnya, kalian bisa lihat di atas. Nah, dengan mengetahui tanda-tanda ovulasi, yang pertama yang paling spesifik yaitu adanya keluar cairan seperti keputihan ya, tapi keputihannya ini bening gitu, keputihannya bening, dan kalau kalian coba gitu kalian renggang itu pasti elastis banget. Lalu ciri-ciri yang kedua, timbulnya gairah seks ya. Jadi ingin deh kayak gimana ya, kayak waktu kalian mengalami ovulasi itu hasrat bercintanya itu keluar, jadi dia pingin berhubungan sama pak suami. Nah, lalu yang ketiga, peningkatan suhu tubuh atau peningkatan suhu tubuh basah. Nah, cara ini memang efektif, tapi banyak yang bukan males ya, karena ribet setiap pagi harus ukur suhu tubuh selama 1 bulan penuh untuk menentukan rata-rata suhu tubuh kalian. Suhu tubuh, jadi kalau ada peningkatan suhu tubuh berarti ini kalian bisa tahu kalian dalam masa ovulasi atau masa subur. Nah, tapi kalau kalian males tuh, kalian bisa aja deh coba, misalkan kalian bangun pagi, kenapa ya badan kok rasanya hangat selama 5-6 hari, ini bisa jadi kalian dalam masa subur. Nah, kalau misalkan kalian males nih lihat tanda-tandanya atau kayak repot ya, kan takut nggak pasti, bisa tuh kalian beli alat semacam test pack namanya OvuTest. Ini untuk mendeteksi apakah kalian dalam masa subur atau tidak. Cara pakainya juga sama dengan test pack, cukup kalian celupin ke air seni kalian dan nanti ada di situ hasilnya apakah kalian dalam masa ovulasi atau tidak. Lalu cara yang kedua yang bisa kalian coba yaitu dengan melakukan hubungan intens suami istri. Nah, melakukan hubungan suami istri intens, hari ini berhubungan, besoknya puasa, hari ini berhubungan, besoknya berpuasa, itu juga gak susah. Harus membutuhkan stamina yang lebih, jadi ibu dan bapak harus mengatur makan yang benar, minumnya yang benar, dan bisa dengan menambah vitamin-vitamin seperti vitamin E, vitamin C, D, zinc, magnesium, untuk menambah kematangan dan bentuk dari sel spermanya.
Tapi bagi yang mengalami menstruasinya itu 1 bulan menstruasi, 3, 4, 5 bulan baru menstruasi, ini agak susah ya. Agak susah melakukan cara yang seperti tadi, yang intens melakukan hubungan suami istri. Tidak dengan cara seperti ini adalah ya satu sperma yang ketangkep oleh adalah satu sel telur yang ketangkep oleh sperma gitu. Jadi kemungkinan untuk hamilnya itu ada. Tapi saya saranin lagi dari cara-cara yang udah dijelasin, yang paling utama yaitu pergi konsultasi ke dokter. Nah, agar bisa mendapatkan terapi supaya headnya itu teratur dan kemungkinan untuk hamilnya itu juga besar. Untuk pertanyaan, apakah masih bisa hamil kalau menstruasinya itu telat? Nah, masih bisa ya, masih bisa hamil, tapi kemungkinannya itu memang kecil. Kalian harus perhatikan tanda-tanda yang tadi udah saya jelasin. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas, kalian bisa cantumin di kolom komentar atau DM di Instagram saya supaya lebih jelas konsultasinya. Terima kasih bagi yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa kalian subscribe dan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mencari informasi kesehatan. Sampai ketemu lagi di video-video Gender Bila selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.